Video ini akan menjelaskan panduan cara membuat kisi-kisi di aplikasi Siap Guru. Ya, langsung saja klik tombol di panel kontrol sebelah kiri ya. Di bagiannya buat asesmen di bawah ada buat kisi-kisi. Langsung diklik saja. Setelah diklik maka akan membuka halaman seperti ini ya. Ada halaman navigasinya di sebelah kiri. Ini semua berfungsi untuk membuat membuat dokumen kisi-kisi soal. Nah, di halaman utama tertulis ya di sini ada dua taksonomi yang bisa digunakan yaitu taksonomi solo dan taksonomi Bloom. Nah, kita langsung saja praktek ya. Kita isi identitasnya dulu ya. Nama sekolahnya silakan ya. Sesuai nama sekolahnya, kelasnya misalkan kelas 10 semester 1 mata pelajarannya ini. Kemudian materinya misalkan pengertian sosiologi, nama gurunya siapa, ya NIP-nya silakan, nama kepala sekolahnya juga siapa. Nah, sudah lengkap. Nah, sudah lengkap maka di sini akan terisi secara otomatis untuk identitas dokumen kisi-kisinya. Masuk nama kepala sekolah, nama guru ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pilih taksonomi yang akan digunakan. Nah, pada umumnya kita menggunakan taksonomi Bloom ya. Klik saja tombol taksonomi Bloom maka di sini akan berubah. Kita lanjut untuk yang pertama isi kolom CP dulu ya. Kolom CP ini Bapak Ibu bisa juga mengisi secara manual, tapi kita di sini karena aplikasi ini sudah mengintegrasikan ke kecerdasan buatan atau AI, kita langsung dipraktekkan pakai AI. Isi CP-nya tinggal klik saja, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini ada tulisan mahasiswa ganti aja dengan siswa ya. Kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai, nah ini karena AI-nya kadang-kadang ya begitulah AI-nya kadang-kadang ya. Kita klik, nah maka akan muncul di sini untuk capaian pembelajarannya sesuai dengan materi ya. Kemudian tujuan pembelajaran klik lagi ini ya, tombol isi tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya silakan Bapak Ibu bisa ambil semua atau berapapun ya, sesuai kebutuhan. Misalkan kita ambil dua saja ya, dua. Nah, dua ini ya itu menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi, menganalisis. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini akan tujuan pembelajarannya itu akan digenerate dari CP ya, tadi dari CP ini. Nah, kayak ini tujuan pembelajarannya silakan tombolnya tabelnya disesuaikan kalau misalkan ada yang tersembunyi ya, tinggal ditarik-tarik saja ke bawah. Setelah tujuan pembelajaran kemudian kita buat indikator soal. Klik juga tombolnya indikator soal. Nah, sudah muncul ya. Nah, apa indikator misalkan dari TP yang pertama diberikan deskripsi tentang ciri-ciri ilmu pengertian peserta didik. Nah, ciri-ciri ilmu ya pengetahuan keuniversitas ini dapat membedakan ciri-ciri sosiologi sebagai terus ya. Terus ini disesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Silakan ditarik-tarik saja Bu ininya ya Bapak Ibu uh, lebar tabel kolomnya. Nah, ini jumlah soalnya mau dibuat berapa dari indikator yang ini, mau satu, ini tanpa batas ya, silahkan. Nah, kemudian dari indikator ini, pilih tingkatan taksonominya. Nah, apa ya, ini sudah disediakan 6 tingkatan taksonomi belum ya, dari C1 sampai dengan C6. Misalkan ini pakai C2, ya ini C3, ya silahkan ditentukan saja ya, mau pakai berapa. Kemudian nomor soalnya dimasukkan ini nomor satu dan nomor 2 ya ini nomor 3 ini nomor 4 ya 5. Nah, ini silahkan disesuaikan. Nah, ini berarti kisi-kisi soalnya sudah selesai seperti ini ya. Ini untuk kisi-kisi soal. Setelah membuat kisi-kisi, Bapak Ibu juga bisa membuat kriteria eh, ini ya, ketuntasannya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini kan tujuannya tadi sudah ya di sana. Nah, ini interval nilainya silahkan dimasukkan. Misalkan nilai 0 sampai dengan 40 belum tercapai. Kemudian ya 41 sampai dengan 60 misalkan ya. Hampir tercapai. Kemudian yang tercapainya misalkan 61 sampai dengan 100. Seperti itu. Terus ya masukkan semuanya ke bawah seperti itu. Ini hanya contoh saja. Maka setelah disimpan akan muncul di sini. Nah, ini dokumen untuk KKTP-nya.
Setelah KKTP, Bapak Ibu juga harus buat klasifikasi soal. Nah, soalnya diklasifikasikan ini nih ya. Klasifikasi soal berbasis taksonomi belum. Nah, gitu ya. Gitu ya, ini. Nah, kan klasifikasinya di sini. Tingkatan taksonominya C2, C3. Ini bisa dirubah kalau misalkan mau diubah ya silakan. Kita buat contoh soal. Ya, buat contoh soalnya. Nah, dipilih di sini ada 4 macam contoh soal. Misalkan pilihan ganda. Nah, kita buat soal. Nah, sudah muncul kan contoh soalnya. Itu ya. Ini contoh soalnya. Oke. Ya, contoh soal. Ya, ini juga misalkan yang ini mah uraian. Nah, nah, ini sudah ada uraian tuh. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini misalkan menjodohkan gitu ya. Nah, ini adalah jadi serba mudah ya kalau seperti ini. Ya kan disesuaikan ya. Nah, disesuaikan saja, disesuaikan untuk ukurannya. Kemudian yang ini juga ya dan seterusnya. Kemudian kalau sudah semua tinggal klik simpan maka di sini akan terbuat ya, ada di sini semua ya. Nah, itu untuk klasifikasi soalnya. Kemudian untuk buat soal evaluasi, nah ini taksonominya ditentukan secara acak ya. Tadi kan sudah, ini bentuk soalnya silahkan dipilih mau apa ya. Misalkan ini pilihan ganda, yang ini uraian singkat ya. Nah, gitu atau esai. Buat soal ya, maka secara otomatis AI akan membuat soal tersebut ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan mau diedit silahkan ya, diedit dulu. Kalau tidak tinggal klik simpan. Maka di bawah akan ada soal evaluasinya. Nah, tapi ingat ya Bu, Bapak Ibu semua, kisi-kisi ini bukan untuk yang dibagikan kepada siswa, ini adalah sebagai dokumen kisi-kisi misalkan kalau misalkan mau ada supervisi. Nah, untuk yang dibagikan ke siswa untuk soalnya itu ada lagi nanti ya menunya. Kemudian buat pedoman penskoran tadi soalnya kan ada 5 ya. Nomor satu misalkan skornya 2, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Tinggal simpan. Sini nanti akan ada langsung otomatis pedoman penskoran ya. Kemudian buat analisis kalau misalkan ujiannya sudah selesai, asesmennya sudah selesai, KKTP-nya ditentukan misalkan tadi 61. Nah, kemudian siswa sudah mengerjakan. Yang mengerjakan misalkan Ahmad, jumlah soalnya 5, skornya itu dapat 10, sedangkan skor maksimalnya 20, maka di sini dia belum tercapai. Kemudian ada lagi misalkan Riko ya, 5, perolehan skornya 16, maksimalnya 20. Nah, berarti dia sudah tercapai. Kemudian ada lagi misalkan Rizky, soalnya 5, skornya 20, skornya juga 20 tercapai ya. Ada lagi misalkan Risa ya, ininya dapat 14, soal kormasnya 20. Nah, ini juga tercapai. Ada lagi resi, misalkan 5, ininya dapat 8, maksudnya 20. Nah, seperti itu ya. Nah, ini otomatis ke bawahnya. Nah, acuannya seperti ini. Program tindak lanjutnya seperti apa? Siapa yang ikut remedial, siapa yang ikut pengayaan akan otomatis semua. Klik simpan, maka ini akan ada di bawah semuanya ya. Itu untuk analisis. Kemudian buat lembar validasi kalau misalkan mau disupervisi oleh kepala sekolah, oleh pengawas, buatlah rubrik kriteria validasi soal tertulis ya. Nah, ini ya. Tuh, sudah komplit semua. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal cetak dokumen saja ya. Cetak dokumen, maka semua dokumen yang tampil di halaman itu akan tercetak ya. Tuh, tercetak semuanya dan siap untuk disupervisi ya. Nah, supervisi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk proses pembuatan kisi-kisi dari aplikasi Siap Guru.